Halo teman-teman, ketemu lagi saya George Herman dalam serial Living the New Normal, di mana keadaan saat ini dan kedepannya, setidaknya untuk 2 tahun ke depan, ini sudah akan berubah total dalam segala aspek, segala tatanan kehidupan mendunia, bukan hanya di tempat kita. Kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi yang cocok untuk kondisi seperti ini. Kondisi yang tidak pasti dan berubah-ubah. Banyak teman-teman yang bingung karena struktur yang mereka terapkan ternyata sudah tidak efektif lagi. Bahkan ketika baru mulai saja menghadapi the new normal ini, sudah sangat terasa tidak efektif lagi karena perubahannya begitu mendasar dalam segala tatanan, berubah secara fundamental. Yang dibutuhkan adalah struktur yang bisa menghasilkan manuver yang tajam, cepat, dan transformatif, bisa berubah-ubah. Sebentar wujud A, sebentar wujud B, sebentar memproduksi A, sebentar menjadi jasa, sebentar menjadi wujud-wujud lain. Sebenarnya hal ini telah saya terapkan dalam beberapa klien saya. Ada yang secara total menerapkannya dan ada yang sebagian untuk unit-unit tertentu, di mana ketika ini diterapkan akan sangat efektif, bisa berubah-ubah, tidak ada lagi kekakuan, tidak ada lagi kompleksitas karena semuanya begitu cair, persis seperti tubuh manusia. Struktur yang demikian ini cocok untuk kondisi yang chaos, yang tidak pasti, tidak ada ikatan, tidak ada keterikatan, dan perubahan dalam ketidakpastian. Kita masuk ke negeri antah berantah, di mana saya ada menyarankan satu storyboard, papan tempat kita bercerita. Inilah makhluk di negeri antah berantah yang terdiri dari 5 anggota tubuh utamanya, yaitu yang namanya finance, business development, sales, production and area development, product and supplier. Terus kita masuk ke di mana yang namanya finance ini ngapain aja? Utamanya kita lihat yang berwarna, pertumbuhan. Yang dia kejar pertumbuhan menjadi utamanya, dan distribusi dari manfaat karena orang berkumpul supaya benar-benar menjadi satu tim yang nyatu. Orang-orang akan mendapatkan manfaatnya. Ini dia urusan utama dia, dan dia menjaga cash position. Tolong lepaskan diri masing-masing ya dari fungsinya ya. Kemudian dia juga berurusan dengan business capabilities. Capability adalah kompetensi dikali kapasitas. Tentu dari angka-angka, rapor-rapor dia. Profitability, dia sangat care terhadap ini, bahwa growth dan distribution dan cash position bisa dicapai dengan asset turnover. Artinya asetnya harus produktif. Berapa nilai aset dan dibagi dengan nilai pendapatan. Aset produktif, aset non produktif berapa. Dia menganalisa terus sehingga tidak ada beli aset atau barang aset yang nganggur yang tidak akan dipakai lagi atau bla bla bla. Yang lain adalah human capital turnover. Artinya manusia ini harus menghasilkan seperti apa tangan kiri saya, tangan kanan saya seperti apa. Di sini ada seninya, harus dirancang. Karena yang menggolkan biasanya kan tangan dan kaki. Anggota tubuh, kepala nggak megang bola. Jadi seperti apa menghitungnya? Harus ada modelnya. Asset turnover harus ada modelnya yang kita sepakati. Baru setelah ini jelas dan yang lain semua jelas, baru bisa financial modelnya nanti. Sejauh ini paham ya? Bisa ngikutin ya? Bahwa yang namanya fungsi utama finance mengurus tentang pertumbuhan dan distribusi manfaat ke internal maupun ke eksternal, dan mengurus cash position. Seperti apa nanti kita rinci. Melalui pertil-pertilnya business capabilities, profitability,
asset turnover, dan human capital turnover. Ada pertanyaan tentang istilah ini? Halo? Tadi mau minta diulang, Coach, business capabilities itu apa aja variabelnya? Capability itu adalah kompetensi dikali capacity. Lebih jelasnya gimana, Coach, ya? Kompetensi dari bisnis. Nanti kita dalamin. Sekarang tugas kita adalah memahami anggota tubuh ini. Bahwa ini sangat berbeda dari yang kita ada sekarang. Nanti setelah saya jelaskan semua, baru kita lihat apa keunggulan ini dibandingkan dengan yang biasa diterapkan di banyak perusahaan dengan cara lama. Oke? Sekarang pahami dulu. Kita masuk ke yang kedua, yaitu business development. Growth ini melalui apa, di mana, dan dengan strategi apa diseberangkan ke sini, sehingga bagian yang mengurus business development ini berdua dengan ini urusannya strategik. Nanti yang di bawah ini urusannya adalah urusan realisasi. Dengan apa? Dengan brand appeal, dengan keterkendalian governance, dan dengan cepat, tajam, dan transformatif. Ini sangat sejalan dengan the new normal yang kita lihat dan akan semakin kita lihat. Kita sudah lihat di Wuhan, di berbagai belahan di Cina, di Eropa yang sudah mulai buka, Eropa mulai rame-rame ceritanya. Sedangkan di Cina betul-betul masih menjaga jarak dan lain-lain. Sedangkan penelitian menunjukkan kita masih harus tetap jaga jarak, bla 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 bla. Sehingga new normal semakin banyak. Di meeting kita pertama, semakin banyak orang berebut di kue yang relatif sama, yang pertumbuhannya seperti pertumbuhan penduduk. Jadi kita harus bisa berubah bentuk, berubah wujud, kita harus bisa tajam, bisa cepat. Kalau memang kita sepakat seperti ini, nanti bentuknya seperti apa? Keterkendaliannya harus ada, dan brand appeal-nya, artinya tampilan brand kita betul-betul memikat. Kemudian harus melalui apa? Profitability yang dikendalikan, seberapa kita menarik untuk pasar, bukan hanya pasar end user saja, tapi juga reseller, stokis, dan lain-lain. Termasuk terhadap internal, seberapa menarik kerja di sini. Kemudian tahan berapa lama, umur panjang, berapa panjang umurnya. Jangan kita sudah investasi, R&D produk dan lain-lain, cuman tahan 6 bulan nggak laku lagi. Dan sebagainya. Dan pengendalian ini melalui business unit yang mana kita bisa jadi robah-robah business unitnya, itulah transformasi. Dan kemudian untuk hal yang perlu sangat cepat dan sangat tajam, kita bikin gugus tugas tersendiri. Ini Kopassus yang bisa diambil dari mana-mana. Organisasinya harus langsing, harus serba bisa isi mengisi, nanti kita lihat. Ini bukan mimpi, ini sudah saya terapkan di tempat lain. Yang penting pahami dulu konsepnya. Sekarang sebelum kita lanjut, konsep ini yang diantah-berantah bahwa finance mengurusi, mempertahankan pertumbuhan, distribusi dari manfaat, dan cash position dipertahankan dengan mengelola ini. Kemudian business development mewujudkan ini dengan brand appeal dan cepat, tajam, transformatif, terkendali dengan mengelola ini, yang putih ini. Sejauh ini bisa nangkap ya? Tolong saya minta feedback. Ya, Coach. Ya, Coach. Karena pemahaman ini mutlak. Lalu, yang tadinya direncanakan di sini dan dirumuskan tentu bersama-sama, semua juga ikut, bukan hanya eksklusif. Nanti kita lihat prosesnya. Dirinci bagaimana cara mewujudkannya. Di lapangan inilah terbentuknya. Uang kita mengalir dari lapangan. Segalanya, aksi reaksi dengan pelanggan dan lain-lain diwujudkan. Apa tugas ini yang utama? Brand maintenance. Brand yang sudah dibangun di business development itu benar-benar di-maintain dengan baik. Dan kemudian dengan cakupan wilayah, area coverage yang maksimal. Tadi disebut dengan saran saya kemarin, obat nyamuk dimulai dari daerah yang kuat, karena dia bisa membiayai diri sendiri. Semakin luas, semakin luas, semakin luas.
Dengan cara yang lama silahkan, jangan pakai cara baru dulu. Artinya bonusnya, lain-lainnya jangan, nanti sekaligus kita kerjakan. Tapi strategi itu sudah boleh diterapkan. Bagaimana dia memaintain brand dan mengcover area dengan mengendalikan cost turnover. Kenapa cost banyak di sini? Kalau cost tidak di sini, dia tidak aware terhadap cost. Yang penting dia mau minta program, dia hamburkan uang dan lain-lain di sini. Yang penting laku, karena sales adalah tolok ukurnya. Tidak. Ini adalah cost turnover dan product turnover yang berakar pada brand maintenance. Ini menjadi tolok ukur utama. Dengan cara apa? Program-program yang pamungkas, cutting edge artinya tajam sekali, yang pamungkas lah ya, yang menggerakkan reseller, stokis, end customer, dan new recruits. Jadi bukan sekedar ini, new recruit, bukan sekedar stokis, bukan sekedar reseller, bukan sekedar end customer, tapi semuanya dalam rangka cost turnover, product turnover yang berakar pada brand maintenance. Ini yang kita sebut peran. Kemudian, tunggu dulu, ada pertanyaan nggak di sini? Masuk akal? Coach mau nanya. Silakan. Coach mau nanya, di negeri antah berantah ini berarti untuk brand deliver dan brand maintenance nih berbeda tahapan ya, beda fungsi. Beda. Brand appeal dia menciptakan kehadiran brand. Brand appeal menghadirkan. Kalau brand maintenance yang sudah dihadirkan, dipelihara, dirawat sama dia. Contoh ya, kalau ada produk yang dihasilkan di sini yang kemasannya kurang baik, yang kira-kira yang dituju akan tidak masuk kulkas, dikirim nggak sama dia? Tidak, karena akan rusak. Dia akan memastikan di sana ada kulkas yang sesuai, baru dia kirim. Kalau nggak, dia akan merusak brand. Jadi semua fungsi yang ada dalam storyboard ini sudah mengkalkulasi sebab akibat. Manusiawi, manusia mau berprestasi, tapi dia diikat sedemikian sehingga kemarin saling ketergantungannya mutlak. Ketika saling ketergantungannya tidak mutlak, maka timnya akan pecah. Ini rajut-merajut, jahit-menjahitnya sudah dirancang sedemikian. Ada pertanyaan lain? Coach, Yes. di bagian yang cutting edge program, Coach, maksudnya apa? Tadi agak terputus-putus suaranya, Coach. Jadi programnya program yang hebat, yang pasti menang, pasti berhasil. Yang dibangun berdasarkan dua hal ini, cost turnover, tiga hal. Product turnover dan brand maintenance. Dan Iya, Coach. memperhatikan area coverage. Iya. Apa yang digerakkan oleh program yang hebat ini? New recruits, end customer, stokis, Dan reseller. reseller. Iya, oke, Coach, paham. Jadi dia bukan sekedar target 1,5 M per bulan, tapi ini dan kualitas ini yang kita ukur sebagai KPI-nya. Bahwa rupiahnya mencapai hanya akibat. Memaksimalkan area coverage itu, apakah artinya kita maksimal di area yang memang produk kita laku, atau maksudnya maksimal di semua area, Coach? Kawat nyamuk, obat nyamuk Oh, yang obat mulai nyamuk dari tadi ya? produk kuat Iya. tadi. Ya. Iya. Pokoknya prinsipnya itu ya, obat nyamuk. Iya, Coach. Ya, dipahami, Coach. Terima kasih, Coach. Kalau area coverage sampai sekarang dari tahun 1920-an di dunia, modelnya saya masih jagokan Coca-Cola. Iya. Area coverage ini. Iya. Coca-Cola dari zaman dulu semboyannya cuma satu, a Coke in every hand around the world. Satu Coca-Cola di setiap genggaman manusia di seluruh muka bumi. Iya. Kita lihat bagaimana dia bekerja di hutan, di kampung ada. One man truck dengan truk, daerah yang kecil pakai truk kecil, pakai truk engkel, pakai pick up, pakai truk yang besar.
dia turun dengan lori, dia masukkan ke warung, dia terima duitnya, dia ambil botol kosongnya, dia lari ke pool, deponya, dia bayar uangnya, baru dia dapat stok baru. Seperti itu dia merangsek kemana-mana seluruh pelosok. Saya tahun sekian pernah menangani perusahaan kayu di ujung HPH di dalam hutan yang masih melihat harimau. Ada Coca-Cola. Saya kasih contoh supaya jelas penekanannya ya. Tentu kita supaya membiayai diri sendiri mulai dari area yang kita kuat dan produk yang kita kuat. Nanti baru kita kulik lagi seperti PR kemarin, 5 produk terkuat, 5 produk berikutnya. Kemudian nanti kita kulik lagi produk terlemah 5 dan 5 kedua produk terlemah. Mau diapakan? Bukan langsung dicoret ya. Contoh, kalau lokal normnya rendah, artinya harusnya bisa, kenapa harus dibuang? Jangan-jangan programnya yang salah. Itu nanti. Kita kulik sampai semua yang bisa meledak, kita ledakkan. Semua yang nggak bisa bekerja, kita buang. Iya, Coach. Itu cutting edge program. Iya. Oke? Dan semua ujungnya kalau angka sales terpenuhi, apakah cost turnover kita? Apakah cost kita dibandingkan dengan penghasilan kita? Cost apa? Cost semuanya. Apakah produk turnover kita? Produk dan penghasilan semua. Itu oke. Contoh ya. Contoh. Saya lihat di beberapa ini Xiaomi-nya luar biasa. Ada yang cuman Senin Kemis kan, cuman 1, 3 berapa per bulan, mau diapakan tuh produk turnovernya dan sebagainya. Oke? Ini dijadikan beban siapa? Beban ini. Kalau tadinya dia cuman jualan, dia harus mikirkan. Dan dia akan dapat hadiahnya setelah financial model kita jadi ya. Semacam itulah cutting edge program nanti, sehingga dia tergila-gila.